Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan ditawari striker oleh West Ham United untuk merekrut incaran lama mereka untuk musim dingin mendatang menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Niklas Füllkrug bisa menjadi salah satu pilihan bagi tim-tim Italia yang ingin mencari striker untuk musim dingin seperti Milan dan Roma. Kedua tim telah dikaitkan dengan pemain timnas Jerman itu sebelumnya dan sekarang tim London telah membuka pintu untuk membiarkan strikernya itu pergi. Fabrizio Romano berbicara di saluran YouTube miliknya yang mana dia mengonfirmasi bahwa Rossoneri sebelumnya tertarik kepada Füllkrug yang pada akhirnya berlabuh ke West Ham United. Berikut komentar sang jurnalis. Füllkrug, striker yang 1,5 tahun yang lalu dipertimbangkan Milan untuk lini serang mereka pada tahun 2024, tapi itu bukan prioritasnya. Tammy Abraham adalah prioritas saat itu. Füllkrug bisa menjadi prospek transfer Januari nanti. Ada pertemuan di London dalam beberapa hari terakhir di mana West Ham memberitahu pemain bahwa waktunya di London telah berakhir dan dia akan dijual pada jendela transfer Januari. West Ham terbuka untuk menjual Füllkrug. Dia tidak tampil baik di Inggris. Dia berjuang mencetak gol, beban kerja dan cedera. Dia tentu saja bukan Füllkrug yang sama saat dicari Milan setahun yang lalu, tetapi dia tetap saja bisa menjadi pilihan. Tidak banyak pilihan di jendela transfer Januari, jadi Füllkrug adalah nama yang akan ditawari ke klub-klub Italia dalam beberapa hari mendatang. Ungkapnya. AC Milan dan Inter akan kembali berduel dan kali ini bukan di atas lapangan, tetapi berburu tanda tangan kiper Leeds United menurut sebuah laporan. Milan News mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa Milan akan kehilangan Mike Mignon sedangkan Inter akan kehilangan Yann Sommer. Kontrak kedua pemain akan berakhir pada bulan Juni mendatang dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda mereka akan memperbarui kontrak bersama klubnya masing-masing. Kedua klub sama-sama tertarik dengan beberapa kiper seperti Elia Caprile dari Cagliari hingga Noah Otoblu yang merupakan kiper dari SC Freiburg di Bundesliga. Namun sekarang kedua klub dilaporkan kembali memiliki buruan yang sama, yaitu kiper Leeds United yang bernama Ilan Meslier yang kontraknya akan berakhir pada bulan Juni 2026. Mantan pemain Lorient itu telah kehilangan tempat bersama tim Premier League itu. Leeds United juga dilaporkan tertarik menjualnya pada bulan Januari demi sedikit mendapatkan keuntungan daripada membiarkan sang kiper pergi secara gratis pada bulan Juni mendatang. Milan dan Inter tidak membutuhkan kiper baru musim ini, tetapi mereka sudah memantau dan bahkan menanyakan tentang situasi pemain Prancis itu yang mana agennya sama dengan Christopher Nkunku yaitu Pini Zahavi. Edin Terzic telah mengkonfirmasi bahwa beberapa klub mendekatinya untuk peran pelatih kepala dan salah satunya adalah AC Milan. Nama Terzic kencang berhembus dikaitkan dengan Milan pada pertengahan musim lalu ketika Paulo Fonseca yang sedang berjuang dan akhirnya dipecat Rossoneri. Ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa pelatih asal Jerman itu menolak pinangan Diavolo saat itu. Sekarang Terzic memberikan wawancara panjang lebar kepada La Gazzetta dello Sport di mana dia mengkonfirmasi tentang rumor bahwa hampir mengambil alih peran pelatih di Milan, Juventus dan bahkan Roma. Berikut komentar sang pelatih disampaikan melalui Milan News. Menghormati saya adalah hal yang terpenting bagi seorang pelatih, seperti halnya rasa hormat kepada rekan-rekan saya yang melatih. Apa yang bisa saya katakan adalah bahwa ada minat dari beberapa klub Italia, tetapi saya tidak akan mengatakan yang mana. Ungkapnya. AC Milan telah mengumumkan kerjasama baru dan tampaknya ini akan memicu diskusi tentang hak penamaan untuk stadion mereka yang baru. Calcio e Finanza menyatakan bahwa Milan akan memiliki sponsor baru. Rossoneri akan segera mengumumkan kemitraannya dengan Enel yang akan menjadi mitra premium klub dan mitra energi resmi klub. Ini akan menjadi kemitraan baru untuk grup energi terkemuka di Italia dan salah satu operator listrik terbesar di dunia. Milan akan bergabung dengan Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Napoli, Roma, dan Torino yang telah lebih dulu menjalin kerjasama kemitraan dengan Enel. Di sisi lain, Milano Finanza menyatakan bahwa Milan dan Inter mengharapkan tambahan pendapatan 150 juta euro dari stadion baru mereka di lahan San Siro. Dan hak penamaan akan memainkan peran besar dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan klub. Dan sekarang akhirnya Rossoneri mengumumkan kerjasama ini melalui situs resmi mereka. Berikut beberapa pengumuman klub. Enel bergabung dengan keluarga Rossoneri sebagai mitra premium dan mitra energi resmi AC Milan yang baru. Kemitraan dengan AC Milan adalah bagian dari strategi investasi sepak bola Enel Group yang lebih luas, yang sudah mencakup kolaborasi dengan beberapa klub Serie A terkemuka, yang menegaskan posisi Enel sebagai pengusaha energi terkemuka dengan jaringan kemitraan terluas di sepak bola Italia. Kolaborasi ini akan melakukan debut resminya pada 29 November selama pertandingan kandang melawan Lazio dan akan menemani AC Milan sepanjang pertandingan kandang di Serie A maupun Piala Italia. Tulisnya, ada yang tahu nggak nih perusahaan Enel ini? Kalau Mimin sih taunya Enel yang ini nih.
AC Milan masih tertarik menambah lini tengah meskipun telah banyak mendatangkan pemain di posisi itu musim panas kemarin menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Morten Frijndrup menjadi target musim panas bagi Rossoneri, tapi pada akhirnya tidak ada kesepakatan yang tercapai baik itu kepada Milan, Napoli, Inter ataupun Roma yang juga dilaporkan ingin memboyongnya dari Genoa. Laporan tersebut menuliskan bahwa Inter dan Roma sedang mencoba untuk kembali membawanya pada musim dingin ini, sementara Diavolo dilaporkan juga masih tertarik. Ada juga laporan dari El Messaggero yang menyatakan bahwa transfer Frijndrup bisa menelan biaya sekitar 15 hingga 20 juta euro. Mengingat dia baru berusia 24 tahun, jelas itu harga yang sangat bagus untuk pemain dengan potensi seperti dia. AC Milan mungkin dipaksa untuk bermain tanpa ujung tombak melawan Inter menurut sebuah laporan. Keputusan Milan bermain tanpa seorang striker dan Massimiliano Allegri memilih untuk memainkan Christian Pulisic dan Rafael Leao sebagai ujung tombak karena Santiago Gimenez masih mengalami cedera. Pemain Meksiko itu akui telah bermain dengan rasa sakit selama beberapa waktu dan bahkan dia tidak bermain saat Milan menjalani pertandingan persahabatan akhir pekan kemarin. Corriere dello Sport pun melaporkan bahwa kondisi Gimenez masih harus dievaluasi dan dia berpotensi tidak akan bermain di derby. News juga melaporkan bahwa dia masih diragukan tampil untuk pertandingan akhir pekan ini dan Gimenez harus menunjukkan bahwa dia telah pulih terlebih dahulu dalam beberapa hari ke depan. Masih ada beberapa hari sebelum hari pertandingan, jadi bukan tidak mungkin Gimenez akan tersedia sebelum waktu yang telah ditentukan. Namun semakin lama dia diragukan, maka semakin kecil pula peluang sang striker untuk tersedia untuk Allegri. Barcelona sudah mempertimbangkan pengganti Robert Lewandowski dan potensi kepindahannya ke San Siro semakin terbuka menurut sebuah laporan. Dalam beberapa waktu terakhir bermunculan berita yang kontras dengan tentang masa depan Lewandowski di Camp Nou. Namun semua itu tidak menjamin keputusan apa yang akan diambil sang pemain untuk masa depannya. Sekarang Mundo Deportivo melaporkan bahwa jika striker Polandia itu meninggalkan klub pada musim panas, maka klub akan terbebas dari tagihan 40 juta euro dalam aturan FFP, sehingga Barca bisa menandatangani striker baru sebagai pengganti Lewandowski. Beberapa nama telah dikaitkan dengan Blaugrana seperti Julian Alvarez, Harry Kane, Sergio Guirassy, hingga Victor Osimhen yang jelas akan memakan biaya transfer yang signifikan. Dengan kata lain, kepergian Lewandowski akan memberikan ruang untuk kedatangan striker yang baru. Luka Modric telah menjadi pemain AC Milan, namun ternyata dia hampir menjadi pemain Inter menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pada tahun 2018, gelandang Kroasia itu sedang mempertimbangkan untuk mencari tantangan baru. Jadi saat itu Inter membahas potensi kepindahan tersebut, dia menjadi tertarik dengan gagasan untuk pindah ke Milano dan sebuah rencana telah dijalankan. Pada satu titik, Modric telah setuju untuk kesepakatan tersebut, namun kepindahan itu dihentikan oleh Florentino Perez yang menuntut biaya transfer sebesar 750 juta euro bagi siapa saja yang menginginkan Modric. Kemudian Madrid menggugat Inter karena pendekatan kepada sang gelandang dinilai Los Blancos telah melanggar aturan, sehingga transfer tersebut tidak pernah terjadi. Sekarang Modric bisa saja kembali mengecewakan Inter sekali lagi dengan penampilan mengesankannya di atas lapangan saat berseragam merah hitam. Akan menarik dilihat bagaimana penampilan Modric akhir pekan ini dalam pertandingan derby di La Madonnina. AC Milan dan Inter bersiap untuk derby dan mereka berharap para pemain dapat pulih tepat waktu. Calciomercato.com melaporkan bahwa akan ada dua pemain yang kembali bersama skuad. Adrien Rabiot tersedia dan dia telah kembali berlatih bersama tim pada hari Selasa sore. Namun tampaknya dia bukan satu-satunya pemain yang akan kembali dari cedera. Thiago Gimenez yang telah absen sejak pertandingan melawan Atalanta juga diprediksi akan pulih dan tersedia untuk duduk di bangku cadangan. Selain itu, jika ternyata dia mampu bersinar pada pertandingan besar ini, bukan tidak mungkin nasibnya akan berubah dan klub akan berpikir ulang tentang masa depannya. Di sisi lain, tuan rumah masih menunggu kabar baik dari Denzel Dumfries, Hakan Çalhanoğlu, dan Matteo Darmian untuk pertandingan akhir pekan ini. Namun Christian Chivu dipastikan kehilangan Henrikh Mkhitaryan yang masih harus absen selama 1 minggu lagi akibat masalah kebugaran.